Sampurasun Baraya, kalian tahu nggak? Sini-sini Mimin kasih tahu. Pada tanggal 11 sampai 15 Mei 2023, bertempat di Gedung Creative Center Kota Tasikmalaya, diadakan pameran lukisan Basic Passion yang menampilkan karya-karya lukisan terbaik dari berbagai kalangan. Pameran ini dirancang sebagai sesi kedua dari pameran Tasik Menggambar, Basic to Basic. Ini acara pameran seni rupa season 2 yang berjudul Basic Passion yang berlangsung di GCC bekerjasama dengan TCIC dan Disbudpar Pora, dilaksanakan penyelenggara oleh HIPSIK, Himpunan Perupa Tasikmalaya, yang berakhir nanti tanggal 15 Mei. Acaranya yang di sesi pertama adalah memperingati Hari Menggambar Nasional, yang kedua Hari Menggambar Nasional. Ini yang kedua kalinya. Nah, yang acara melukisnya yang pertama di sesi 2 kita mengirimkan aplikasi tentunya dengan mekanisme, dan kemudian panitia berkomunikasi dengan kurator, yaitu kuratornya adalah Kang A.A. Nurjaman, Kang Edi Purnawadi, dan Najarudin Azhar, dan juga penulisnya. Di sesi pertama adalah pameran drawing menyoal teknik kering. Jadi di sesi pertama itu medianya kering, hitam putih, tapi boleh berwarna asalkan media kering, yaitu dengan krayon. Kemudian di sesi 2 itu lebih bebas lagi, tetapi temanya menyambung dari yang back to basic. Yang ke-1 kan back to basic, yang session keduanya basic passion. Nah itu adalah tema yang semangat ya, semangat tua muda, elaborasi antara anak-anak dan meramaikan seni rupa dan untuk menumbuh kembangkan apresiasi di sini. Nah di sesi 2 ini lebih bebas, karyanya lebih variatif, alirannya juga, teknik, bahan dan sebagainya, ada instalasi, ada ada yang seni menjahit manual, dan alhamdulillah 45 peserta pameran dan 50 karya lukisan dari mulai SD sampai umum. Malah diantaranya ada yang peserta dari disabel. Kita juga memfasilitasi anak-anak atau perupa yang berkebutuhan khusus, dan HIPSIK juga menyediakan ahli bahasanya. Kegiatan ini dilakukan sebagai solusi bagi para seniman yang kiranya kurang merasa puas apabila karyanya hanya menggambarkan yang sudah ada. Basic Passion diusung karena karya-karya pada pameran ini lebih mengetengahkan ekspresi jiwa senimannya. Jadi, ibarat seperti kita yang lebih dekat dengan si Ayang. Kok si Ayang mulu ya? Bukan. Jadi, hasil karya atau lukisannya yang berdekatan, bersentuhan, bahkan menyatu dengan senimannya. Karya-karya yang terpajang pada pameran Basic Passion ini mengungkapkan tentang makna pengalaman, ekspresi dari para seniman terhadap beragam kejadian di lingkungannya, atau suatu pesan tersembunyi yang disampaikan melalui lukisannya. Selain itu, Ibu Hajah Rukmini ikut kaul di acara pameran tersebut. Beliau merupakan putri dari salah seorang seniman pelukis terkenal, almarhum Afandi. Beliau juga merupakan istri dari mantan wali kota Tasikmalaya, Bapak Kiai Haji Yusuf itu loh. Kira-kira yang mana ya lukisannya? Selamat malam, saya Rukmini Afandi Yusuf. Saya juga selain ibu rumah tangga, saya juga pelukis. Saya tinggal di kota Tasikmalaya dan sudah cukup lama, lebih dari 35 tahun. Tapi saya kelahiran Kota Gudeg, Kota Yogyakarta. Ini saya sedang berada di dalam ruangan pameran di Gedung Creative Center Kota Tasikmalaya yang sedang kami gunakan sudah 2 kali berpameran sejak diresmikannya pembangunan Gedung Creative Center Tasikmalaya ini bulan Maret tahun 2023. Ini salah satu beberapa karya-karya dari anak-anak milenial. Ada mulai yang dari SD, SMP, bahkan ada yang dari sekolah
SLB. Mereka sangat serius dalam berkarya. Kenapa kita yang lebih dewasa haruslah lebih serius dalam berkarya. Ini salah satu seorang kepala guru, namanya Ibu Selvi, dan ini anak SMP, ini anak SD. Ini salah satu juga guru dari anak-anak SLB, Bapak Afrudin dari Sanggar MP, Sanggar MP. Ini Pak Tono Haryono, ini Pak Eri Aksa, yang juga sebagai, dia selain seniman pelukis, dia juga seorang pengrajin payung gelis ikon Kota Tasikmalaya. Ini semacam kolas dari kain, di atas kain dijahit dengan benang sulam. Ini seorang sastrawan, juga seorang pelukis, Bapak Asep Jamjam Nur, yang sudah tidak aneh karena beliau juga seorang senior kita, sastrawan dari Tasikmalaya. Kemudian ini beberapa teman juga, Ibu Indri, beliau seorang notaris tapi punya hobi melukis. Kemudian ini Pak Prabu, kemudian ini Pak Jamaluddin, kemudian ini Pak Ramdan, dan ini senior juga Bapak Iwan Kuswana yang sudah malang melintang di dunia seni dari Kota Tasikmalaya juga. Ini ada juga yang sudah berkali-kali sering menjadi juara. Setiap ada lomba-lomba, dia selalu juara, bahkan internasional maupun nasional. Neng Melia, ini karyanya. Dan yang sebelah adalah teman kita juga, Bapak Oyok Jafar. Kemudian ini Bapak Nana. Kemudian sini ada juga Pak Luki. Kemudian Pak Anang, ya. Dan satu lagi Rafael. Inilah sekitar 40 karya dari Tasikmalaya, kota dan kabupaten. Kami bergabung menjadikan satu wadah, kita namakan HIPSIK, yaitu Himpunan Perupa Tasikmalaya. Alhamdulillah baru berusia sejak bulan Maret kemarin, berarti sudah 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan. Kami sudah 2 kali pameran di sini dengan menggunakan fasilitas ruangan pameran yang alhamdulillah, yang selama ini kita nantikan sudah bertahun-tahun lamanya. Kota Tasikmalaya atau Tasikmalaya belum pernah punya sebaik ini gedung yang representatif. Mudah-mudahan ini akan lebih dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik, karena memang ini masih baru, jadi kita masih terus bertahap untuk melengkapinya, insya Allah. Nah, ini karya saya, karya tahun 2018, sudah 5 tahun yang lalu. Ini salah satu objek yang
yang saya lukis di Pangandaran, Pantai Pangandaran. Saya melukis dari sejak kecil di dalam lingkungan keluarga seniman, yaitu Afandi, pelukis dari Yogyakarta. Dan alhamdulillah saya setelah selesai kuliah kemudian menikah dengan Pak Yusuf, Haji Muhammad Yusuf. Kemudian saya dibayang ke Tasikmalaya karena Pak Yusuf orang Tasikmalaya. Dan sejak itu saya terus intens sering keluar kota dan kadang-kadang keluar negeri untuk mengikuti beberapa agenda acara pameran bersama dengan beberapa teman dan banyak teman, beberapa grup yang saya ikuti bersama, pameran bersama. Karena dengan pengalaman-pengalaman tersebut, lalu saya sangat mengharapkan ingin di Tasikmalaya punya tempat wadah untuk bisa berpameran. Inilah sekarang telah terwujudkan gedung Creative Center, salah satu ruangan yang bisa kita gunakan untuk berpameran seni rupa maupun pameran-pameran lainnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ridwan Kamil yang telah sangat besar memberikan dukungan dan semangat kepada kami para seni rupa Tasikmalaya. Bahkan anak-anak milenial pun kami harap terus kami usahakan untuk bisa terus berkarya agar bisa diapresiasi karya-karyanya di sini. Barangkali untuk ke depan saya dan teman-teman juga ingin terus menambah kreativitas kita agar gedung ini lebih bermanfaat sebagai apresiasi karya-karya seni dari Tasikmalaya. Keren ya Baraya. Lukisannya pun bagus-bagus sampai nggak bisa berkata-kata. Amazing. Nah, itu dia Baraya, kabar budaya kali ini. Bagi kalian yang mempunyai bakat melukis, terus berkarya ya. Semangat terus agar suatu saat menjadi seniman yang hebat. Oke, sampai jumpa lagi Baraya. Dah.